Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama mohon maaf ya tadi ada keterlambatan ya. Ini di sela-sela kegiatan Pak Eri sambil ya waktu untuk kuliah ya biar kuliahnya tetap jalan juga. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan presentasi dari makalah ke-9 ya. 9. Oke, silakan kelompok makalah 9 segera menyiapkan dan dilanjutkan dengan presentasi. Kemudian yang lain nanti menyimak, merespon, dan nanti di akhir presentasi bisa mengisi form review, nanti akan segera saya bagi. Silakan kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Heri, selamat pagi. Mohon maaf, selamat siang Pak Heri, selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan basis C sama dengan dan C ortogonal. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Alvina Rosyada dan rekan saya Hijratul Fatimah dan Yuan Septia. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Kode linear C merupakan himpunan kata biner yang tertutup terhadap operasi penjumlahan, sehingga membentuk suatu subruang vektor dari K pangkat N. Sebagai subruang, kode linear memiliki basis yang terdiri dari kata-kata yang bebas linear dan dapat merentang seluruh kode. Untuk menemukan basis kode, dibentuk sebuah matriks yang baris-barisnya adalah kode. Kemudian dilakukan operasi baris elementer sehingga diperoleh bentuk eleson baris atau REF baris-baris tak nol. Pada hasil reduksi tersebut menjadi basis dari kode C dan membentuk matriks generatornya. Selain itu, konsep ruang dual C pangkat juga digunakan untuk menentukan struktur kode yang saling ortogonal, di mana basisnya dapat diperoleh melalui reduksi ke bentuk RRF sehingga menghasilkan matriks H. Pemahaman terhadap basis dari C dan C pangkat ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan proses pembangkitan, pemeriksaan, serta kemampuan koreksi kesalahan pada suatu kode linear. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menentukan basis untuk kode linear C menggunakan pendekatan baris dan kolom. Yang kedua, bagaimana cara menentukan basis untuk ruang dual atau ortogonal. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara matriks generator G dan matriks sparsity check H dalam konteks kode linear. Yang terakhir, bagaimana penerapan praktis dari basis kode linear dalam proses encoding dan transmisi data. Next. Nah, di sini tujuan penelitiannya yang pertama, menjelaskan langkah-langkah sistematis untuk menentukan basis kode linear C menggunakan pendekatan baris dan kolom. Yang kedua, menjelaskan metode penentuan basis untuk ruang dual menggunakan matriks parity check H. Yang ketiga, menguraikan hubungan antara matriks generator G dan matriks sparsity check H. Yang terakhir, memberikan contoh penerapan basis kode linear dalam proses encoding dan simulasi transmisi data dengan error. Next. Kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan penerapan menentukan basis C dan C ortogonal. Pertama, kita membahas tentang C sama dengan
yaitu himpunan S didefinisikan sebagai kumpulan vektor tak kosong yang merupakan subset dari ruang vektor K pangkat N. Tahap ini berfungsi untuk menentukan kandidat vektor-vektor yang akan digunakan dalam membentuk ruang linear C. Bentuk matriks A yang baris-barisnya merupakan kata dalam S, gunakan operasi baris elementer untuk mengubah A menjadi bentuk R, E, V. Kemudian baris-baris tak nol dari matriks R, E, V tersebut membentuk sebuah basis bagi C. Contohnya, kita mencari basis untuk kode linear C-nya dengan S, yaitu ini 1101, 101, 110 dan seterusnya. Kemudian kita membuat matriks A-nya. Kita ubah yang dari baris ini ke kolom. Nah, kemudian kita ubah ke bentuk REEV. Nah, ini menghasilkan 101, 10100 dan seterusnya. Sebelumnya. Oke. Nah, di sini matriks terakhir adalah bentuk REEV dari A baris-baris tak nol, yaitu 11101, 01, 011 dan seterusnya. Nah, ini merupakan basis bagi C. Dengan demikian, ketiga vektor tersebut merupakan basis untuk C dengan pendekatan baris. Jadi, pendekatan baris menghasilkan basis dari kombinasi linear baris-baris pada S. Kemudian kita tadi itu sebelumnya itu menggunakan baris, yang sekarang ini kita menggunakan hitung dengan kolom. Nah, bentuklah baris A yang kolom-kolomnya merupakan kata-kata dalam himpunan. Gunakan operasi baris elementer untuk mengubah A ke dalam bentuk eselon baris REEV dan tentukan kolom utama pada bentuk REEV tersebut. Kemudian kolom asli dari matriks A basis untuk ruang C. Nah, kita ke contohnya. Nah, dengan contoh itu S sama dengan 11101, 10110 dan seterusnya. Yang pertama kita lakukan bentuk matriks A dari kolom-kolom S. Nah, ini terbentuk sudah matriks A-nya. 1101, 110, 110 dan seterusnya. Masing-masing kolom memiliki satu vektor dari S. Gitu. Selanjutnya, langkah kedua kita ubah A ke bentuk eselon baris. Ini kita ubah bentuknya menjadi REV, ada caranya. Kemudian kalau sudah ketemu, kita lanjut ke langkah keempat, ambil kolom dari A yang bersesuaian. Kolom ke-1, ke-2, dan ke-4 dari matriks A asli merupakan vektor-vektor baris untuk ruang C. Maka basis C-nya adalah 1101, 10110, dan 11010. Ini kita ambil dari kolom matriks A yang asli. Seperti itu. Kemudian menjadi basis untuk ruang C. Dengan demikian ruang linear C dapat dibangkitkan oleh tiga vektor yang saling bebas linear ini, dan seluruh elemen basisnya berasal langsung dari himpunan awal S. Next. Nah, sekarang kita masuk ke C ortogonal. Untuk menentukan basis dari ruang ortogonal digunakan parity cek matriks H berdasarkan matriks generator G dari ruang C. Contohnya, diketahui S-nya itu 1011 dan 1101. Nah, ini N-nya sama dengan 4. Jumlah vektor pada S itu dengan 2. Langkah yang pertama kita lakukan bentuk matriks A-nya. Nah,
Ini A-nya yaitu 10111101. Jika sudah terbentuk, kita gunakan operasi baris elementer. Kemudian jika sudah menghasilkan, maka kolom utama adalah kolom ke-1 dan ke-2. Langkah ketiga, tentukan matriks X. Hapus kolom utama 1 dan 2, kita hapus. Nah, kemudian kita melanjutkan ke langkah 4. Bentuk matriks H dengan persiti cek matriks. Karena N sama dengan 4 dan K sama dengan 2, maka N kurang 2 sama N dikurang K sama dengan 2. Gunakan rumus C ortogonalnya. Nah, ini rumusnya. Setelah kita mendapatkan hasil, namun kita hanya ambil baris sebanyak N sama dengan 4. Jadi hasil H berukuran 4 kali 2. Nah, ini H-nya sama dengan ini. Kemudian kita lanjutkan ke langkah kelima, kita verifikasi ortogonalitasnya. Pastikan G kali H itu sama dengan 0. Kita kalikan, itu akan menghasilkan 0. Perkalian G kali H sama dengan 0 itu membuktikan bahwa kolom-kolom H itu memang basis untuk C ortogonal. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, matriks generator dan matriks parity check. Matriks generator. Untuk menemukan matriks generator dari suatu kode linear C, bentuklah matriks yang baris-barisnya merupakan kode dalam C. Karena C sama dengan span dari C, gunakan operasi baris elementer untuk memperoleh bentuk REF dari matriks tersebut, sehingga dihasilkan himpunan kode baru yang bebas linear dan dapat digunakan sebagai matriks generator. Jika G adalah matriks generator untuk kode linear C, maka setiap matriks yang ekuivalen dengan G juga merupakan matriks generator untuk C, dan setiap kode linear memiliki matriks generator dalam bentuk RREF. Baik, untuk contohnya, cari matriks generator kode C 0000 1110 0111 1001 dan bentuk echelon barisnya. Nah, matriks ini itu bukan merupakan matriks bebas linear karena salah satu barisnya itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari baris yang lainnya. Sebagai contoh, baris kedua ditambah baris keempat menghasilkan baris ketiga. Baris kedua 1110 ditambah baris keempat 1001 menghasilkan baris ketiga 0111. Maka untuk mencari matriks generatornya, kita harus mereduksi matriksnya menjadi bentuk matriks identitas. Nah, untuk mengubahnya, baris pertama kita ubah ke baris keempat, yaitu 0000 kita ubah ke baris keempat, baris kedua 1110 kita ubah ke baris pertama, baris ketiga 0111 kita ubah ke baris kedua, baris keempat 1001 kita ubah ke baris ketiga. Kemudian karena baris pertama dan baris kedua itu sudah memenuhi syarat, kita harus menambahkan baris ketiga dengan baris pertama, yaitu menghasilkan 0111. Nah, karena baris ketiga itu berlebihan atau tidak diperlukan karena sudah diwakili oleh baris kedua, maka kita harus menambahkannya. Kan tujuannya mereduksi matriks itu untuk tujuan mereduksi matriks itu diharapkan barisnya itu independen atau setiap baris menambahkan informasi baru. Maka kita harus menambahkan baris ketiga dengan baris kedua. Maka dihasilkan 1110 0111 0000 0000 sehingga diperoleh matriks generator G-nya 1110 0111. Nah, untuk bentuk RREF-nya syaratnya itu baris pertama kolom pertama angkanya 1 dan bawahnya 0, baris kedua kolom kedua itu angkanya 1 dan atasnya 0. Nah, karena matriks ini belum memenuhi syarat, kita harus mereduksinya lagi dengan cara menambahkan baris pertama
dengan baris kedua. Jadi baris pertama 1110 ditambah dengan baris kedua 0111, maka dihasilkan 1001 dan 1001 0111. Ini sudah memenuhi syarat karena baris kedua kolom kedua angkanya 1 dan atasnya 0. Selanjutnya, jika G adalah matriks generator untuk kode linear C dengan panjang N dan dimensi K, maka V sama dengan U kali G, mencakup semua dua pangkat K kata dalam C, ketika U mencakup semua pangkat K kata dengan panjang D. C adalah himpunan semua kata U kali G, di mana U berada di K pangkat K. Pesan yang dapat di-enkode oleh kode linear N, K, D tepat adalah semua pesan U di K pangkat K. Pesan U di-enkode sebagai V sama dengan U kali G, jadi hanya K dikit dalam setiap kode yang digunakan untuk membawa pesan dengan laju informasi K per N. Untuk contohnya, diberikan matriks G dan pesan biner U. Matriks generator G-nya 10110, 01011, 00101. Nah, ini sudah dipastikan merupakan matriks bebas linier. Nah, untuk pertanyaannya, pertama, hitung kode V yang dihasilkan dari pesan U menggunakan aturan pengkodean V sama dengan U kali G modulo 2. Kedua, tentukan parameter kode lengkapnya yaitu dimensi K, panjang N, dan jarak minimum D. Penyelesaiannya, matriks generator G merupakan matriks 3 kali 5, maka U, V-nya 3,5. Nah, karena dalam kode biner, setiap posisi bit itu hanya dapat bernilai 0 atau 1, maka ada dua kemungkinan. Nah, tadi kan sudah didapatkan pesannya itu 3 kan, U-nya 3. Maka kombinasi yang mungkin itu 2 pangkat 3, jadi kombinasi atau pesan U-nya itu ada 8. Jadi ada 000, 001, 100, 101, 110, 110, 011, dan 111. Nah, di pertanyaannya, hitung kode V yang dihasilkan dari pesan U. Pesan U-nya 101. Nah, untuk mengalikannya, 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 0, 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 0, dan seterusnya menghasilkan kode V 10011. Dan untuk menghitung jarak minimumnya, kita harus menghitung berapa banyak angka 1 pada kode. Nah, pada kode kedua, angka 1-nya ada 2, maka jarak minimumnya 2. Pada kode ketiga, angka 1-nya sebanyak 3, maka jarak minimumnya ada 3. Nah, kemudian untuk menentukan panjang parameternya, K itu merupakan jumlah baris pada matriks. Nah, tadi kan barisnya ada 3, dan N itu merupakan jumlah kolom pada matriks. Nah, tadi kan kolomnya ada 5. Nah, untuk menentukan jarak minimum, kan sudah dihitung angka 1 pada setiap kode. Ada 2, 3, 3, 3, 4, 3, dan 2. Nah, angka terkecilnya itu 2, maka jarak minimumnya itu 2. Kemudian, untuk matriks parity check terkait dengan kode linear dan terhubung erat dengan matriks generator. Matriks parity check merupakan matriks yang kolom-kolomnya membentuk basis untuk kode dual C ortogonal dari kode linear. Jika C memiliki panjang N dan dimensi K, maka karena jumlah dimensi C dan C ortogonal adalah N, maka memiliki dimensi N min K. Dengan demikian, matriks pemeriksaan paritas H harus memiliki N baris, N min K kolom, dan pangkat N min K. Sebuah matriks H adalah matriks pemeriksaan paritas untuk beberapa kode linear C. Jika dan hanya jika kolom H bebas linear. Jika H adalah matriks pemeriksaan paritas untuk kode linear C dengan panjang N, maka C terdiri persis dari semua kata V di K pangkat N. Sedemikian rupa sehingga V kali H sama dengan 0. Untuk contohnya, C
Cari matriks parity checks untuk kode C 000, 110, 011, dan 1001. Nah, kan pada contoh pertama sudah ditemukan bentuk RREF-nya, yaitu 1001, 0111. Kemudian kita konstruksi H-nya. Didapatkan H X gabung I 01, 11, 10, dan 01. Jadi, matriks generator itu digunakan untuk membangkitkan kode pesan, sedangkan matriks parity itu digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam kode yang diterima. Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara matriks generator dan matriks parity, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah interpretasi penerapannya. Pertama, kita akan menentukan basis C, membentuk generator matriks, dan melakukan parity check. Untuk parity check matriks sendiri, di sini kita akan membahas secara singkat saja, karena nanti juga akan dibahas lebih lanjut oleh kelompok selanjutnya. Untuk kodenya, kita diberikan kode yaitu 0000, 1110, 0111, dan 1001. Pertama, kita akan menentukan basis untuk C-nya terlebih dahulu. Pertama-tama kita pilih basis C-nya sendiri adalah vektor basis 1110 dan 0111. Mengapa demikian? Karena vektor basis tersebut merupakan kombinasi linier. Setelah kita tentukan, maka kita juga bisa mencari kode word-nya. Maka kode word-nya akan dihasilkan seperti yang di samping yang warnanya biru agak lebih muda. Di situ adalah kode word-nya. Untuk pencariannya juga sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Untuk generator matriks G-nya adalah matriks 1110, 0111. Untuk verifikasi dimensinya sendiri, jumlah baris itu dianggap K sama dengan 2 sebagai dimensi kode, dan jumlah kolom dianggap N sama dengan 4 sebagai panjang kode. Jadi, dari keduanya itu memenuhi syarat, yaitu G berukuran K kali N. Maka kita juga bisa mencari kode word-nya lagi dengan V sama dengan UG, di mana U-nya sendiri adalah elemen subruang 2 berderajat K. Diperoleh kode word sebagai berikut untuk perhitungannya. Untuk pengecekan tersebut tetap sama dengan kode C di awal tadi, yaitu diperoleh vektor basis 0000, 1110, 0111, dan 1001. Selanjutnya kita akan mengubah G ke standard form I dipisahkan dengan X. Pertama kita akan mengubah G-nya dulu. Dengan G yaitu I indeks K dipisahkan dengan X, di mana I indeks K-nya sendiri adalah matriks identitas berukuran K kali K. Sedangkan X adalah matriks K kali N min K, atau juga dianggap sebagai matriks paritas. Tadi di awal sudah ditemukan untuk generator matriks awalnya, yaitu matriks 1110, 0111. Namun matriks tersebut belum matriks identitas. Maka kita akan melakukan operasi baris elementer. Pertama, kita lakukan operasi penjumlahan dulu. Kita jumlahkan baris 1 dan baris 2. Ketika sudah dilakukan operasi penjumlahan tersebut, ternyata matriks yang ditemukan juga belum membentuk matriks identitas. Maka, kita berlanjut untuk melakukan operasi selanjutnya. Kita pilih operasi pertukaran baris, yaitu baris 1 dan baris 2. Setelah dilakukan, ternyata memenuhi matriks identitas, yaitu 1001, 0111. Di mana I indeks 2-nya yaitu 1001 dengan X 0111. Selanjutnya kita akan beralih kepada parity check matrix.
Pertama untuk G standar atau generator matriks tadi yang sudah memenuhi identitas. Sama di mana matriks identitasnya tetap dan matriks paritasnya tetap dianggap I indeks 2 dan X. Untuk parameternya sendiri adalah N sama dengan 4, yaitu panjang kodenya, dan K sama dengan 2 adalah dimensi kode. Lalu untuk N min K sama dengan 2 adalah dimensi C ortogonal. Selanjutnya, untuk matriks H sendiri terdapat rumus sebagai X transpose dipisahkan dengan I indeks N min K. Pertama-tama kita cari dulu untuk X transposnya. Ternyata matriks X ketika sudah kita transpose menghasilkan matriks 0, 1, 1, 1. Lalu kita masukkan ke rumus H tadi. Untuk matriks transposnya kan sudah ditemukan. Lalu untuk I indeks N min K itu kan berarti sama dengan matriks identitas. Maka bisa langsung kita masukkan untuk matriks paritas dan matriks identitasnya. Selanjutnya untuk parity check-nya maka kita akan melakukan konstruksi terhadap H. Untuk konstruksi H-nya sendiri adalah X gabungan I, di mana menghasilkan matriks 0, 1, 1, 1, 1, 0, dan 0, 1. Matriks ini adalah matriks generator sistematis yang terdiri dari matriks identitas dan matriks paritas X. Selanjutnya kita lakukan verifikasi untuk G kali H transpose. Untuk H transpose-nya sendiri sudah ditemukan sebagai matriks berikut, lalu langsung kita masukkan. Untuk matriks G tadi, generator yang awal tadi, yang sudah termasuk identitas, langsung kita masukkan, dikalikan dengan matriks H transpose yang sudah ada. Maka akan dilakukan perhitungan. Untuk perhitungannya seperti yang ada di bawah, untuk perhitungan baris 1 dan perhitungan baris 2. Maka dari perhitungan tersebut diperoleh 0, 0, 0, 0. Jadi kita sudah membuktikan untuk parity check-nya. Untuk parity check-nya lagi mungkin bisa dilengkapi oleh kelompok selanjutnya. Kita beralih ke kesimpulan dari materi yang kami bawakan pada kesempatan kali ini. Jadi penentuan basis kode linier sendiri itu dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan baris dan kolom. Pada pendekatan baris sendiri, basis diperoleh dari baris tak nol hasil reduksi ekselon baris. Sedangkan pada pendekatan kolom, basis ditentukan dari kolom asli yang bersesuaian dengan kolom utama. Untuk basis ruang dual, C ortogonal diperoleh melalui konstruksi matriks pemeriksa paritas H dari matriks generator G yang barusan kita bahas tadi. Matriks G sendiri berfungsi mengubah pesan U menjadi kata kode V sama dengan UG dengan parameter N, K, dan D yang memungkinkan deteksi dan koreksi kesalahan dalam proses transmisi data. Baik, materi yang kami sampaikan sudah selesai. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan kalau yang lain ada pertanyaan atau mungkin juga saran, perbaikan dan sebagainya. Oke, mungkin masukan dari Pak Heri. Yang pertama tentang konsistensi menulis simbol matematika. Nah, sebaiknya diseragamkan ya. Simbol matematika itu sebaiknya pakai equation biar ekspresinya semua sama gitu ya. Baik di makalah maupun di PPT ini masih belum seragam ya, masih banyak, ada yang tegak, ada yang miring, ada yang miringnya karena dimiringkan, ada juga yang miringnya karena italik, karena apa? Equation ya. Nah, kalau kita nulis sebaiknya dibuat mode equation untuk ekspresi matematik. Karena biasanya italik biasa dengan miringnya equation itu fontnya beda ya. Nah, kalau di matematik font beda itu ya dianggap
simbol yang berbeda, gitu ya. Jadi walaupun cuma satu huruf, seragamkan aja semuanya dalam bentuk equation matematika. Kemudian juga banyak yang hilang C sama dengan dibangun oleh S itu, dibangun oleh S-nya hilang, ya. Termasuk di judul. Judul itu tadi hanya C sama dengan, gitu ya. Hilang. Di dalam kali-kali ada, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita membahas tentang C yang dibangun oleh S dan C ortogonal, itu mungkin perlu diulas sejenak ya. Apa sih definisi C yang dibangun oleh S? Walaupun mungkin sebelumnya sudah, gitu ya. Terus kemudian apa sih definisi dari C ortogonal, gitu ya? Dan nanti biar nyambung ya. Nanti di sini tahu-tahu cara mencari gitu, tapi tidak tahu konsepnya ya. Nah, karena menentukan basis dan sebagainya mesti tidak lepas dari pengertiannya ya. C ortogonal dikaitkan dengan C. Nah, kemudian Anda juga mungkin bisa berkomentar juga bahwa sebenarnya ini kan special case dari aljabar linear ya. Di aljabar linear Anda sebenarnya sudah belajar tentang ini ya, subruang yang dibangun oleh suatu himpunan, dan itu nanti merupakan subruang, berarti kalau subruang berarti ruang vektor, terus bagaimana cara menentukan basisnya. Nah, basis dari subruang ini bisa berasal dari himpunan S dengan cara menghilangkan vektor-vektor yang menjadikan tidak bebas linier. Jadi artinya vektor basis tetap merupakan bagian dari S, gitu ya, cuma dihilangkan yang menyebabkan tidak bebas linier. Bisa juga nanti berubah sama sekali. Jadi vektor basisnya itu memang diturunkan dari S, tapi setelah jadi bukan bagian dari S ya, memang berubah, itu bisa juga. Makanya di situ sebenarnya kenapa kok muncul ada bentuk eselon baris dan bentuk eselon baris tereduksi. Kalau tereduksi itu pasti berubah gitu ya, baris-barisnya dari vektor-vektor semula gitu ya. Nah, itu nanti coba kaitkan dengan pengetahuan Anda selama di aljabar linear elementer ya, waktu mencari basis dari ruang baris dan ruang kolom. Itu nanti mungkin akan dilanjutkan juga dengan pembahasannya oleh kelompok 10 ya. Jadi karena Anda sebagai matematikawan, calon matematikawan, jadi nanti tinjauannya bisa secara matematik ya, dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya, yaitu subruang yang dibangun oleh suatu himpunan, bagaimana mereduksi S gitu ya, sehingga menjadi basis dari ruang yang dibangun oleh S. Karena S sendiri itu belum tentu bebas linier gitu ya. Nah, padahal syaratnya basis kan harus membangun dan bebas linier. Kalau S-nya jelas membangun C ya, karena itu definisi dari span ya. Jadi membangun itu. Permasalahannya adalah bagaimana mencari basis untuk span S, yaitu ya subruang yang dibangun oleh S. Tadi sekali lagi ada dua kemungkinan. Basisnya itu merupakan bagian dari S, artinya unsur-unsur di S kita hilangkan sebagian, akan menjadi bebas linier. Atau bisa juga muncul suatu himpunan baru yang bukan bagian dari S ya. Nah, itu nanti bisa dikaitkan dengan kenapa kalau ada proses membentuk eselon baris dan eselon baris tereduksi ya. Itu sebenarnya sudah Anda dapatkan di aljabar linear elementer. Cuma yang dulu R real sekarang diganti F2 gitu ya. Analog gitu ya, dulu real, akhirnya kita punya Rn. Nah, sekarang kita punya F2N gitu ya. Untuk kode biner ya, karena isinya cuma 0 dan 01 itu aja. Oke, itu aja tambahan dari Pak Heri, mungkin nanti sebagai bahan memperbaiki. Terus nanti kalau ada, oh ini saya sebelum mengilang, ingat juga ya, nanti kalau ada teorema atau apa yang mendasari suatu algoritma, kalau bisa dicari buktinya lebih bagus ya. Nah, jangan sampai Anda terkesan hanya menggunakan saja gitu ya. Biasanya seorang matematikawan itu terusik dengan buktinya ya. Di sini nanti nggak terlalu kelihatan apakah ada buktinya atau tidak. Algoritma yang digunakan itu biasanya berbasis pada suatu teorema. Nah, teoremanya itu
bisa dicari buktinya. Mungkin di buku yang jadi rujukan nanti nggak ada buktinya, mungkin di buku lain ada ya, di sumber yang lain. Oke, saya kira itu tambahan dari Pak Heri. Terus nanti yang selain anggota dari kelompok 9 nanti bisa mengisi form review untuk penampilan kelompok 9 seperti yang sudah saya bagikan tadi ya sebelumnya. Oke, nanti setelah ini dilanjutkan dengan kelompok 10. Silakan kalau masih ada komentar baik dari kelompok 9 maupun yang lain. Ya, kalau nanti mungkin ada ide lagi ya bisa ditulis di forum diskusi ya. Oke, kalau tidak ada lagi silakan ditutup untuk kelompok 9. Baik, terima kasih untuk Bapak Heri atas saran yang diberikan. Kedepannya saran tersebut akan kami gunakan sebagai perbaikan. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekali lagi ingatkan ya, yang lain mengisi form review. Jangan ditunda, mungkin sambil menunggu penampilan kelompok 10, bisa sambil ngisi formnya ya. Klik, paling nggak sampai 5 menit ya. Oke, silakan kelompok 10. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk Bapak Heri dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang matriks dan encoding. Perkenalkan dengan saya Ulfa Kalimatun Najwa dan rekan-rekan saya Alvina Marcella Junaidi dan Indah Regita Putri. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang dari topik ini berawal dari kebutuhan akan sistem komunikasi digital yang efisien. Dalam proses pengiriman data, seringkali terjadi gangguan seperti noise atau kesalahan saat data dikirim. Kalau hal ini tidak diatasi, informasi yang diterima bisa berubah dari aslinya. Untuk mencegah hal itu, dibutuhkan metode yang mampu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan agar pesan tetap sesuai dengan yang dikirim. Salah satu solusi yang dikembangkan adalah teori pengkodean atau coding theory, yang menggunakan konsep matriks dalam proses encoding atau penyandian data. Dengan bantuan matriks, data bisa direpresentasikan secara matematis dan efisien, sehingga proses pengiriman informasi menjadi lebih aman dan akurat. Adapun tujuan dari pembahasan materi ini, diantaranya untuk menjelaskan konsep dasar matriks dan encoding, serta untuk menunjukkan bagaimana matriks dan encoding diterapkan dalam teori pengkodean. Selanjutnya, masuk ke pembahasan. Yang pertama ada konsep dasar matriks. Matriks merupakan struktur aljabar yang tersusun atas bilangan dalam bentuk baris dan kolom. Biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, atau C, dan lainnya. Setiap elemen dalam matriks memiliki posisi tertentu, yaitu indeks I untuk baris dan J untuk kolom. Dalam penerapannya, matriks banyak digunakan di berbagai bidang. Salah satu fungsinya adalah untuk memetakan vektor ke vektor lain melalui operasi perkalian matriks. Sebagai contoh, kita punya matriks A berukuran 2 kali 2 dan V vektor 2 dimensi. Di sini terlihat vektor awal 3, 4 setelah dikalikan dengan matriks A berubah menjadi vektor baru yaitu 11, 2, 5. Artinya, matriks tersebut memetakan atau mentransformasi posisi vektor di bidang 2 dimensi menjadi posisi baru. Nah, di sini tertulis bahwa hasilnya masih 2 dimensi dan dimensi tetap 2 dimensi. Maksudnya,
Hasil perkalian ini masih berupa vektor 2 dimensi, jadi jumlah komponennya tetap 2. Hanya nilainya yang berubah. Matriks 2 kali 2 seperti ini tidak mengubah jumlah dimensi ruang, tetapi mengubah arah dan posisi vektor tersebut di bidang 2 dimensi. Jika dikaitkan dengan pengkodean, proses ini mirip dengan encoding pesan. Dalam teori pengkodean, data atau pesan direpresentasikan dalam bentuk vektor, lalu dikalikan dengan matriks kunci atau generator matriks. Hasilnya adalah code word baru, yakni bentuk lain dari pesan yang sama, tetapi sudah dikodekan agar bisa dikirim dengan lebih aman. Jadi bisa dibilang bahwa matriks dalam encoding berperan sebagai alat untuk mengubah nilai data tanpa mengubah jumlah elemennya. Dimensinya tetap sama, tetapi nilainya berubah menjadi bentuk kode yang memiliki makna baru. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, kita lanjutkan ke konsep dasar dari encoding. Encoding sendiri merupakan proses mengubah data atau pesan asli plain text menjadi bentuk lain agar bisa dikirim atau disimpan dengan aman. Dalam konteks matematika dan komputer, encoding sangat penting untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pengiriman data. Salah satu cara sederhana adalah menggunakan parity check atau kode Hamming yang menambahkan bit tambahan atau bit paritas agar sistem bisa mengenali jika ada kesalahan dalam transmisi. Konsep dasar ini menjadi fondasi dari berbagai teknik komunikasi digital modern. Next. Kita lihat contoh pertama yaitu parity check encoding. Misalnya data awalnya adalah D sama dengan 1011001. Langkah pertama kita hitung jumlah bit 1 yaitu S sama dengan 1 plus 0 plus 1 plus 1 plus 0 plus 0 plus 1 sama dengan 4. Karena jumlahnya genap, sehingga 4 mod 2 sama dengan 0, maka bit paritas B sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya adalah D sama dengan 101100110. Kode dengan bit paritas di akhir bernilai 0. Di contoh yang kedua, yaitu contoh Hamming code 7,4. Hamming code bekerja dengan menambahkan 3 bit paritas P1, P2, P3 pada 4 bit data D1, D2, D3, dan D4. Rumusnya disebutkan sebagai P1 sama dengan D1, core D2, core D4, P2 sama dengan D1, core D3, core D4, P3 sama dengan D2, core D3, core D4, di mana hasil pengkodean disusun dalam urutan C sama dengan P1, P2, D1, P3, D2, D3, dan D4. Contohnya, jika D sama dengan 1011, maka didapat P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 0, dan P3 sama dengan 1. Sehingga code word-nya sama dengan C sama dengan 0,1110011. Artinya ini adalah hasil kode Hamming 7,4 yang benar dan konsisten. Next. Selain menggunakan logika bit seperti Hamming code, encoding juga bisa dilakukan dengan operasi matriks. Dalam metode ini, pesan awal atau plain text direpresentasikan sebagai vektor kolom P, kemudian vektor ini dikalikan dengan matriks kunci atau matriks generator K, dan hasilnya adalah vektor baru C yang disebut dengan ciphertext atau hasil encoding. Secara matematis ditulis sebagai C sama dengan K kali P, di mana P merupakan vektor pesan asli atau plain text, K merupakan matriks encoding atau generator matriks. C adalah hasil encoding atau ciphertext. Pendekatan ini memungkinkan pesan dikodekan dan dikodekan dengan efisien menggunakan sifat-sifat aljabar matriks, sekaligus membantu mengendalikan kesalahan dalam sistem komunikasi digital. Next. Selanjutnya adalah pembentukan kode linier. Kode linier dibentuk dari konsep ruang vektor dalam aljabar linier.
Misalkan F adalah suatu lapangan dan Pn(F) adalah ruang vektor berdimensi n atas F. Sebuah kode linier n, k adalah subruang dari Pn(F) yang berdimensi k. Secara simbolis ditulis dengan C merupakan subruang dari ruang vektor F sub n atas F. Sehingga contohnya diberikan C sama dengan 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, dan 1, 1, 1, 1. Himpunan ini merupakan subruang dari ruang vektor biner P4C2 karena dimensi P4C2 adalah 4 dan dimensi subruang C adalah 2. Maka C disebut dengan kode linier 4,2 atas lapangan biner Z2. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya. Untuk yang selanjutnya adalah matriks generator. Nah, menurut penelitian Sunling dan Chaoping-Sin pada 2004, proses pembentukan suatu NK kode linier C atas lapangan F dapat ditentukan melalui pemilihan basis untuk C yang disusun dalam sebuah matriks G. Nah, matriks tersebut dinamakan dengan matriks generator. Kita ambil contoh di sini, diberikan B sama dengan V1, V2 sampai dengan VK, di mana V-nya ini adalah subset dari VNF, adalah basis untuk subruang C berdimensi K. Subruang C, maka V-nya itu kita ambil A11, A12 sampai dengan A1N. Dan untuk V2-nya kita ambil A21, A22 sampai dengan A2N. Dan seterusnya hingga membentuk matriks generator yang bisa dituliskan sebagai berikut. Seperti yang di contoh itu, matriks G sama dengan A11 hingga AKN. Untuk melakukan pengkodean, matriks berukuran KN ini menjadi alat utama untuk proses encoding. Selanjutnya, untuk melakukan proses pengkodean pada teks pesan yang telah diubah menjadi elemen dari ruang vektor VK elemen F, yaitu M sama dengan M1, M2, bla 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 hingga MK, elemen VKF. Proses pengkodeannya dilakukan dengan menggunakan perkalian matriks MG, di mana M adalah M1, M2 hingga MK tadi, dan G-nya itu adalah matriks generator, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan menghasilkan hasilnya X1, X2, bla 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 hingga Xn. Dan vektor C-nya dan hasilnya ini bisa disebut sebagai vektor C, disebut dengan kode word dari M setelah dikodekan menggunakan kode linier dengan matriks G sebagai matriks generatornya. Selanjutnya, untuk contoh linear block codes-nya diberikan C 0000, 1010, 0101, 111 adalah suatu 4,2 kode linier atas lapangan biner Z2. Diketahui bahwa C memiliki basis 1010 dan 0101, maka dapat dikonstruksi matriks generator dalam bentuk standar, yaitu G 1010, sehingga kode linier C dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, itu untuk penjelasan lebih lanjutnya, basis yang diberikan oleh dua vektor baris ini kan ada 1010,
dan 0101. Itu kita misalkan dengan B1 dan B2. Untuk langkah selanjutnya, letakkan B1, B2 sebagai baris-baris G. Jadi G-nya itu diperoleh dari dua vektor baris tadi, B1 dan B2-nya tadi. Lalu mengalihkan M dengan G. Di situ M-nya adalah X1, X2. Dengan X1, X2-nya itu elemen 1, 0, dan 1. Jadi kita mengalihkan M-nya 1 kali 2 dengan G-nya 2 kali 4 menggunakan aritmetika modulo 2 dan menghasilkan hasil X1, X2 kali 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, di mana X1, X2-nya itu elemen Z2. Jika kita melakukan perhitungan lebih lanjut, akan menghasilkan, misal kita ambil M-nya itu 0,0, M kali G-nya itu 0, 0, 0, 0. Misal kita ambil M-nya itu 1,0, MG-nya itu 1, 0, 1, 0. Misal kita ambil M-nya 0,1, MG-nya 1, 0, 1, 0, 1. Dan misal kita ambil M-nya 1,1, MG-nya itu 1, 1, 1, 1. Dan itu tepat himpunan C yang diberikan. Jadi C-nya itu M kali G dengan M elemen P2Z2. Aplikasi dan implementasi modern. Nah, dalam implementasi modern, konsep matrix encoding itu banyak digunakan dalam beberapa bidang. Yang pertama ada kode Hamming dan Reed-Solomon yang memanfaatkan matriks generator dan matriks paritas untuk koreksi kesalahan. Yang kedua ada pengolahan citra dan sinyal digital untuk transformasi linear seperti distant cosine transform atau DCT dan singular value decomposition atau SVD dan kriptografi modern, misalnya dalam sistem berbasis lattice kriptografi yang mengandalkan transformasi matriks di ruang berdimensi tinggi. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa matriks memiliki peran penting dalam teori pengkodean karena memungkinkan proses encoding dilakukan secara sistematis melalui operasi linier. Melalui matriks, pesan atau data dapat direpresentasikan sebagai vektor yang dikalikan dengan generator matriks G untuk menghasilkan kode word yang mengandung bit redundant. Proses ini tidak hanya memungkinkan pendeteksian dan koreksi kesalahan, tetapi juga menjadi dasar pembentukan berbagai jenis kode linier. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Dari teman-teman dan Bapak Heri, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan, yang lain dulu, mahasiswa bertanya, mendengarkan presentasi. Oh, itu ada yang nanya itu, Lian dulu. Ya. Baik, silakan Lia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Aku izin tanya, untuk di PPT slide ke-8, di situ kan ada contoh ya, kodenya itu 10111001. Kemudian nilai bit paritasnya itu kongruen dengan 0 modulo 2 dan menghasilkan code word-nya sama seperti kode di awal. Terus yang ingin saya tanyakan, bagaimana pengaruh nilai bit paritas P terhadap hasil code word C-nya jika hasil perhitungan P-nya itu, P modulo 2-nya itu kongruen dengan 1. Bagaimana bentuk atau nilai code word C-nya yang dihasilkan? Baik, Lia, terima kasih atas pertanyaannya. Kami izin diskusi terlebih dahulu. Baik, izin menjawab.
Tadi pertanyaannya, bagaimana pengaruh nilai bit paritas P terhadap hasil kode word C? Jadi nilai bit paritas P itu sangat berpengaruh terhadap bentuk dan sifat kode word C. Nah, bila bit paritas, jadi tuh bit paritas itu tidak membawa informasi pesan asli, tapi untuk mengontrol dan mendeteksi kesalahan saat transmisi data. Nah, untuk P-nya jika nilainya 0, maka jumlah bit 1 dalam data D itu sudah genap, tidak ada yang perlu pengubahan. Namun jika P-nya itu 1, maka jumlah bit 1 dalam data D itu ganjil, sehingga paritas 1 itu perlu ditambahkan. Untuk yang soal kedua, kalau hasil modulonya itu kongruen 1, hasil kode word-nya itu seperti apa? Kalau hasilnya kongruen 1, maka perlu penambahan 1 bit, seperti yang tadi dijelaskan. Jadi parity bitnya itu ditambah di belakang dan nilainya 1 agar jumlah bit itu bisa genap. Begitu. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, oke. Mungkin sedikit ditambahkan ya. Jadi sebenarnya ini juga nyambung ya dengan materi kelompok sebelumnya. Di dalam kode linier itu kita akan lebih mudah nanti dengan bantuan matriks ya. Karena penghitungan-penghitungan tadi itu bisa diarahkan ke matriks. Cuma mungkin di sini kelompok 10 perlu melengkapi mungkin apa yang disebut dengan matrik generator gitu ya. Kemudian apa syaratnya agar suatu matrik itu disebut generator. Sebenarnya ada kaitannya dengan generator yang ada di subruang tadi ya, karena subruang yang C tadi itu kalau kode linear itu akan mudah kalau digenerate oleh suatu matrik. Matriknya disebut generator kan. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan rang baris, rang kolom. Nah, itu kalau di aljabar linear kan bisa dibuktikan bahwa rang baris itu sama dengan rang kolom ya. Dimensi ruang baris itu disebut rang baris, dimensi ruang kolom disebut rang kolom. Kemudian sudah dibuktikan di aljabar linear itu kalau ruang baris dan ruang kolom itu mempunyai dimensi yang sama, itu yang disebut dengan rang matriks ya. Nah, itu nanti ada kaitannya syarat-syarat suatu matrik itu menjadi generator. Nah, itu ada kaitannya dengan rang ya. Nanti bisa dicari teorimanya yang berkaitan dengan itu. Jadi nggak langsung lucu gitu ya, istilahnya tadi itu langsung praktisnya ya, nggak dilihat dulu. Jadi nanti apa yang disebut dengan matrik generator gitu ya. Nah, kemudian syaratnya apa agar suatu matrik menjadi generator dari suatu ruang ya, S apa C tadi ya, C yang dibangun oleh S dan seterusnya. Mungkin perlu ditambah itulah biar lebih jelas ya makna penggunaan istilah matriks tadi ya. Kalau ini kan langsung gitu ya, selalu nggak tahu apa peranan matriksnya jadi apa gitu ya. Sebenarnya yang penting di sini dalam teori pengkodean itu penggunaan matrik itu adalah sebagai generator ya, sehingga nanti penghitung-hitungannya seperti lebih mudah ya dibandingkan kita memanipulasi biasa dengan itu tanpa dengan menggunakan matriks. Dengan menggunakan matriks akan lebih simple ya, lebih mudah. Jadi nanti perlu ditambahkan ya istilah matrik generator, kemudian kaitannya dengan rang matrik. Rang matrik itu ada kaitannya dengan dimensi ruang baris, dimensi ruang kolom. Nanti ada syarat suatu matrik menjadi generator ya dari suatu subruang. Itu tambahan ya biar nanti lebih clear ya, bisa di kelompok 10.
Oke, baik, ada tambahan baik dari kelompok 10 maupun yang lain? Sebentar, tadi sudah saya isi belum ya formnya. Oke, saya cek lagi, saya lupa. Oh, sudah ya, sudah saya kirim ya. Form untuk kelompok 10 ya. Jadi nanti setelah ini masih banyak waktu gitu ya. Segera diisi biar maksimal yang isi formnya. Kemarin ada yang nggak maksimal ya, isi formnya ada yang nggak isi juga ya. Oke, kalau memang tidak ada tambahan, baik dari yang peserta yang lain maupun dari penyaji, bisa diakhiri. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di Jimit ini, dan terima kasih untuk saran dan tambahan dari Pak Heri. Setelah ini akan kami revisi untuk materinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sudah berperan dalam atau beratensi dalam kuliah sore ini ya, udah sore ini, udah sampai sore. Sehingga kuliah kita tetap jalan walaupun Pak Eri sedang ada kesibukan lain ya. Yang penting kuliah tetap jalan walaupun dengan daring. Semoga tidak mengurangi makna, jadi masih kelompok penyaji masih berkesempatan menyajikan makalahnya, dan kalau memang kurang memuaskan atau kurang jelas ya bisa dibaca kembali makalahnya di Sipejar ya, dan nanti bisa juga menunggu makalah revisi ya, akan lebih lengkap saya kira kalau sudah direvisi. Baik, semoga masih tetap semangat ya. Insya Allah kita ketemu lagi pada Kamis yang akan datang ya. Semoga Mas sudah bisa luring ya, ketemu di kampus ya, di kelas. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.